Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah semuanya sehat walafiat. Pada pagi hari ini kita kembali akan belajar yaitu pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Namun sebelum kita belajar, marilah kita sama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan yaitu materi kita pada pagi hari ini, pelajaran 4 tentang perilaku terpuji. Pengertian perilaku terpuji atau kalau dalam agama Islam disebut dengan akhlak mahmudah, di mana akhlak terbagi dua, ada akhlak mahmudah atau akhlak terpuji, ada akhlak madmumah, ada akhlak tercela. Nah, di sini pengertian perilaku terpuji. Apa yang disebut dengan perilaku terpuji? Perilaku terpuji adalah perilaku yang tidak menyimpang dari norma agama, tidak menyimpang dari norma adat, dan tidak menyimpang dari hukum yang berlaku. Itu adalah pengertian perilaku terpuji. Atau perilaku terpuji juga disebut dengan perilaku yang baik, yang tidak merugikan orang lain. Ini adalah perilaku terpuji. Contoh perilaku terpuji. Pertama adalah contohnya hormat kepada orang tua. Siapa yang punya orang tua pasti punya semua. Di rumah ada ibu, ada bapak. Di sini contoh pada gambar yang pertama, dua anak sedang bersalaman, sedang berpamitan akan berangkat ke sekolah. Ini adalah bentuk hormat kepada orang tua. Yang kedua adalah hormat kepada guru. Hormat kepada guru, pada gambar di sini lihat seorang siswa sedang mengucapkan salam ketika bertemu dengan seorang guru. Dimanapun bertemu dengan guru, ucapkan salam. Hormat kepada sesama anggota keluarga. Nah, kalau di rumah mungkin ada adik, ada kakak, ada juga mungkin paman, bibi. Kita harus hormat kepada sesama anggota keluarga. Nah, pada materi kali ini salah satu contoh dari perilaku terpuji adalah kerja sama atau gotong royong. Siapa yang pernah gotong royong? Pasti biasa dilakukan ya, kerja sama. Pekerjaan yang dilakukan bersama-sama itu indah. Kerjasama dengan anggota keluarga membantu pekerjaan orang tua di rumah. Ada kerjasama dengan teman-teman mengerjakan tugas di sekolah. Dapatkah kamu memberikan contoh pekerjaan yang sebaiknya dikerjakan bersama teman? Ada pekerjaan yang sebaiknya dikerjakan bersama teman. Dapatkah kamu memberikan contoh pekerjaan yang tidak boleh dilakukan dengan bekerja sama? Ada juga pekerjaan yang tidak boleh dilakukan bersama-sama. Di sini contoh kerjasama di sekolah. Lihat gambar 4.5. Perhatikan, ini contoh kerjasama di sekolah. Ada dua orang siswa, yang satu laki-laki, yang satu perempuan. Ini tugas piket ini. Yang laki-laki sedang menghapus papan tulis, sedangkan siswa yang perempuan sedang membereskan meja guru. Ini bentuk kerjasama di sekolah. Gambar 4.6 sama dua orang siswa, yang satu laki-laki, yang satu perempuan, sedang menyapu halaman sekolah. Artinya membawa tempat sampah. Ini bentuk kerjasama yang dilakukan di sekolah. Contoh yang lain kerjasama di sekolah. Ini yang siswa yang perempuan sedang apa? Sedang membereskan buku, dimasukkan di rak buku yang telah disediakan, dirapihkan kembali.
Sedangkan siswa yang laki-laki pada gambar 4.7 adalah sedang membersihkan kaca sekolah supaya kelihatan indah dan bagus juga bersih. Nah, pada akhir pertemuan kali ini Bapak akan memberikan tugas. Silakan ditulis tugasnya, kerjakan di rumah, nanti pada hari Sabtu kumpulkan ke sekolah. Tugas yang pertama adalah kepada kedua orang tua kita harus titik-titik. Ini diisi, dilanjutkan. Yang kedua, pekerjaan yang dilakukan bersama-sama akan cepat. Cepat apa? Akan cepat titik-titik. Yang ketiganya, jika bertemu dengan guru, kita ucapkan apa kalau bertemu dengan guru. Nah, sebagai akhir dari pertemuan ini, akhirnya Bapak ucapkan sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Marilah kita akhiri dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah semuanya sehat walafiat. Pada pagi hari ini kita kembali akan belajar yaitu pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Namun sebelum kita belajar, marilah kita sama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan yaitu materi kita pada pagi hari ini, pelajaran 4 tentang perilaku terpuji. Pengertian perilaku terpuji atau kalau dalam agama Islam disebut dengan akhlak mahmudah, di mana akhlak terbagi dua, ada akhlak mahmudah atau akhlak terpuji, ada akhlak madmumah, ada akhlak tercela. Nah, di sini pengertian perilaku terpuji. Apa yang disebut dengan perilaku terpuji? Perilaku terpuji adalah perilaku yang tidak menyimpang dari norma agama, tidak menyimpang dari norma adat, dan tidak menyimpang dari hukum yang berlaku. Itu adalah pengertian perilaku terpuji. Atau perilaku terpuji juga disebut dengan perilaku yang baik, yang tidak merugikan orang lain. Ini adalah perilaku terpuji. Contoh perilaku terpuji. Pertama adalah contohnya hormat kepada orang tua. Siapa yang punya orang tua pasti punya semua. Di rumah ada ibu, ada bapak. Di sini contoh pada gambar yang pertama. Dua anak sedang bersalaman, sedang berpamitan akan berangkat ke sekolah. Ini adalah bentuk hormat kepada orang tua. Yang kedua adalah hormat kepada guru. Hormat kepada guru, pada gambar di sini lihat seorang siswa sedang mengucapkan salam ketika bertemu dengan seorang guru. Dimanapun bertemu dengan guru, ucapkan salam. Hormat kepada sesama anggota keluarga. Nah, kalau di rumah mungkin ada adik, ada kakak, ada juga mungkin paman, bibi. Kita harus hormat kepada sesama anggota keluarga. Nah, pada materi kali ini, salah satu contoh dari perilaku terpuji adalah kerja sama atau gotong royong. Siapa yang pernah gotong royong? Pasti biasa dilakukan ya, kerjasama. Pekerjaan yang dilakukan bersama-sama itu indah. Kerjasama dengan anggota keluarga membantu pekerjaan orang tua di rumah. Ada kerjasama dengan teman-teman mengerjakan tugas di sekolah.
Dapatkah kamu memberikan contoh pekerjaan yang sebaiknya dikerjakan bersama teman? Ada pekerjaan yang sebaiknya dikerjakan bersama teman. Dapatkah kamu memberikan contoh pekerjaan yang tidak boleh dilakukan dengan bekerja sama? Ada juga pekerjaan yang tidak boleh dilakukan bersama-sama. Di sini contoh kerjasama di sekolah. Lihat gambar 4.5. Perhatikan, ini contoh kerjasama di sekolah. Ada 2 orang siswa, yang satu laki-laki, yang satu perempuan. Ini tugas piket ini. Yang laki-laki sedang menghapus papan tulis. Sedangkan siswa yang perempuan sedang membereskan meja guru. Ini bentuk kerjasama di sekolah. Gambar 4.6 sama 2 orang siswa, yang satu laki-laki, yang satu perempuan, sedang menyapu halaman sekolah. Di mana yang perempuan sedang menyapu, yang laki-lakinya membawa tempat sampah. Ini bentuk kerjasama yang dilakukan di sekolah. Contoh yang lain kerjasama di sekolah. Ini yang siswa yang perempuan sedang apa? Sedang membereskan buku, dimasukkan di rak buku yang telah disediakan, dirapihkan kembali. Sedangkan siswa yang laki-laki pada gambar 4.7 adalah sedang membersihkan kaca sekolah supaya kelihatan indah dan bagus, juga bersih. Nah, pada akhir pertemuan kali ini Bapak akan memberikan tugas. Silakan ditulis tugasnya, kerjakan di rumah, nanti pada hari Sabtu kumpulkan ke sekolah. Tugas yang pertama adalah kepada kedua orang tua kita harus titik-titik. Ini diisi, dilanjutkan. Yang kedua, pekerjaan yang dilakukan bersama-sama akan cepat. Cepat apa? Akan cepat titik-titik. Yang ketiganya, jika bertemu dengan guru, kita ucapkan apa kalau bertemu dengan guru. Nah, sebagai akhir dari pertemuan ini, akhirnya Bapak ucapkan sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Marilah kita akhiri dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.